Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, Hari Minggu pengalaman saya. Dan beda ya. untuk upacara bendera juga, kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulanya itu hari Ahad atau Hari Ahad sampai hari Kamis. otomatis upacara Jumat Sabtu libur, berarti hari Minggu. liburnya 2 hari berarti di Malaysia. Tidak semua. Jadi ternyata perbedaannya di Malaysia dan di Indonesia itu sekolah menengahnya itu selisih 1 tahun lebih cepat di Malaysia. Oh ya, satu yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah di Malaysia itu tiap negeri itu punya policy masing-masing untuk jadwal masuk sekolah, jadwal belajar mengajar di sekolah. Seperti tadi contohnya, kalau di Johor Bahru itu katanya hari Ahad itu masuk sampai hari Kamis. Sementara di Kuala Lumpur itu seperti di Indonesia, hari Senin. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kali ini saya akan mereact satu video yang bertajuk perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Ya, konten ini atau sharing ini disampaikan oleh seorang guru yang pernah mengajar di Malaysia. Kemudian beliau menceritakan tentang perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Oke, seperti apa sih perbedaannya? Ini disampaikan langsung oleh seorang guru Indonesia yang pernah mengajar atau menjadi seorang guru di Malaysia. Oke, seperti apa perbedaannya? Mari kita tonton bersama-sama. Oh ya, video ini diunggah oleh channel yang bernama Sukayu Channel. Boleh Anda tonton juga di sana ya, dan subscribe. Oke, mari kita mulai tonton videonya. Ingat ya, ini pengalaman saya. Pengalaman dia ya. Story time with us. 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan Malaysia. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 5 perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Tapi ini menurut pengalaman saya ya, karena saya pernah mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi saya ingin membagikan sedikit cerita mengenai perbedaan sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, sebelumnya biasanya kan ada teman saya yang menemani, tapi kebetulan di video kali ini tidak ditemani karena memang ini adalah cerita saya dan hanya saya saja yang akan menceritakan pengalaman saya ini. Oke, yang pertama itu masuk sekolah. Masuk sekolah. Di Indonesia, masuk sekolahnya itu dari hari Senin sampai hari Sabtu, rata-rata lah hari Senin sampai hari Sabtu. Maksudnya sekolah itu masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu gitu. Dan kalau di Malaysia itu dari hari Minggu, mulanya itu dari hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan ingat ya, Hari Minggu pengalaman saya. Dan kebetulan saya itu mengajar di Johor Bahru. Jadi memang kalau di Johor Bahru, hari pertama sekolah itu hari Minggu atau Ahad sampai dengan hari Kamis. Dan tentu beda ya. untuk upacara bendera juga, kalau di Indonesia itu hari Senin di awal masuk sekolah, dan di Malaysia karena mulanya itu hari Ahad atau Hari Ahad sampai hari Kamis. otomatis upacara Jumat Sabtu libur, berarti hari Minggu. liburnya 2 hari berarti di Malaysia. Tidak semua sekolah di Malaysia itu mulai di hari Ahad ya, karena di Kuala Lumpur itu sama juga dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Hari Sabtu Minggunya itu libur. Dan kebetulan like I told you before that this is my experience. Jadi selama saya mengajar waktu itu, hari pertama masuk sekolahnya itu hari Minggu sampai dengan hari Kamis. Oke, lanjut yang kedua, tempat duduk. Kalau di Indonesia dari Tempat duduknya gimana nih? sampai dengan SMA biasanya duduknya itu berbaris gitu ya, berbaris. Di Malaysia itu grouping. Kalian pernah lihat Upin Ipin? Cara duduk sekolah di Malaysia itu seperti itu. Oh iya. Itu tidak berbanjar seperti di Indonesia gitu. Tapi memang ada juga beberapa. Tapi waktu saya mengajar di setiap kelas itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Sama kalau misalkan di Indonesia itu ketika ada kerja kelompok, mejanya itu baru diubah. Iya, betul. Menjadi dua atau Berarti di Malaysia itu di kelas itu murid-murid itu duduknya secara grouping gitu ya. para siswa berdiskusi dengan teman-temannya yang lain seperti itu. Nah, kalau di Malaysia itu memang
khususnya di Johor Bahru, di tempat saya mengajar waktu itu, dari awal sampai akhir itu memang tempat duduknya itu grouping gitu. Selanjutnya yang ketiga, sekolah di Indonesia dan juga di Malaysia. Kali ini saya akan membahas mengenai jenjang pendidikan. Saya mengajar di jenjang pendidikan junior high school dan juga senior high school, baik itu di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu kita biasa menyebutnya SMP atau sekolah menengah pertama untuk junior high school, dan ini 3 tahun. Kemudian setelah SMP kita akan sekolah ke SMA, sekolah menengah akhir atau senior high school. Ini juga 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun belajar untuk SMP dan juga SMA. Nah, kalau di Malaysia itu sekolahnya itu satu. Kalau di Indonesia kan SMP, SMA itu 2 sekolah yang berbeda ya. 3 tahun jadi 6 tahun. Nah, kalau di Malaysia itu satu. Jadi masuknya itu ke SMK, Sekolah Menengah Kebangsaan gitu. Dan itu langsung 5 tahun. Setelah itu ya selesai 5 tahun gitu. Yang keempat, perbedaan yang keempat masih related to this discussion. Jadi saya akan membahas mengenai cara penyebutan kelas. Sebutan kelas. Junior high school dan juga senior high school di Indonesia dan juga di Malaysia. Nah, karena di Indonesia itu ada 2 sekolah untuk junior high school dan juga senior high school, gitu kan. Jadi SMP itu 3 tahun, SMA itu 3 tahun. Ya, betul. Memang sering juga disebut kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP, kemudian lanjut lagi kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 3 SMA. Gitu kan. Nah, tapi ada juga untuk lebih spesifik lagi, kalau misalkan kita tanya nih, anak itu kelas berapa? Kelas 1 SMP atau SMA, gitu kan. Nah, kalau untuk lebih spesifiknya, kita juga biasa menyebutnya kelas 7, 8, 9, otomatis SMP. Kemudian kelas 10, 11, 12 otomatis SMA. Gitu ya. Nah, kalau di Malaysia itu beda penyebutannya. Jadi mereka menyebutnya itu Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5 gitu. Jadi kalau di Indonesia berarti kelas 1 SMP atau kelas 7, berarti di mereka itu Form 1. Di kita kelas 2 SMP atau kelas 8 berarti di mereka Form 2. Kalau misalkan kelas 3 SMP atau kelas 9 berarti di Malaysia itu Form 3. Begitu selanjutnya, kelas 1 SMA atau kelas berapa tuh? Kelas 11 berarti di sana itu Form 4. Kalau misalkan kelas 2 SMA atau kelas 11 berarti di Malaysia itu sebutannya Form 5. Kalau di kelas 3 SMA atau kelas 12 ya di Malaysia nggak ada gitu kan. Karena lulus sudah. 5 tahun, di kita 6 tahun. Begitu. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai penyebutan seorang guru oleh muridnya ataupun ya yang lainnya juga lah gitu. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita panggil Bu atau Pak. Bu guru, Pak guru. Misalkan Bu apa ya? Bu Evi, misalkan Pak Ahmad, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau di Malaysia itu biasanya mereka menyebutnya cikgu gitu, Cikgu Sarah misalkan, Cikgu Ali, seperti itu ya. Tapi memang juga yang kalau misalkan gurunya itu guru bahasa Inggris, di Indonesia itu panggilannya Miss atau Mister untuk laki-laki, Miss untuk perempuan. Nah, di Malaysia juga sama, biasanya mereka juga panggil Miss, tapi rata-rata mereka memanggilnya teacher. Kalau di Indonesia jarang panggil teacher gitu, jarang ya. Ya sama juga kalau misalkan ada mata kuliah, kalau misalkan ada mata pelajaran yang lain seperti misalkan bahasa Jepang, bahasa Korea atau bahasa yang lain, mereka akan menyebutnya dengan sebutan guru di bahasa masing-masing. Kalau Jepang misalkan sensei, kalau misalkan gurunya itu mengajar bahasa Arab, ustaz atau ustazah, seperti itu. Oh, begitu. Itu saja yang ingin saya bagikan mengenai pengalaman saya mengajar di Indonesia dan juga di Malaysia. Dan sekali lagi, ini pengalaman saya ketika saya mengajar. Kalau di Indonesia itu saya mengajar di Jawa Barat, kalau di Malaysia saya mengajar di Johor Bahru. Jadi semoga bermanfaat, semoga menambah sesuatu yang bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah perbedaan ya sekolah di Indonesia dan di Malaysia, dan itu disampaikan langsung oleh guru. Baik guru, dia pernah mengajar di Indonesia dan
pernah mengajar di Malaysia. Jadi menurut saya informasinya itu valid gitu ya, dan cukup mengagetkan ketika si guru ini mengatakan bahwa di Malaysia itu ternyata eh, hari Ahad atau hari Minggu itu masuk ternyata ya, dan itu hari pertama gitu ya, hari pertama sekolah itu masuk, dan itu mulai dari hari Ahad sampai hari Kamis. Artinya Jumat sama Sabtu itu libur di sana. Satu minggu liburnya 2 hari. Sementara di Indonesia itu liburnya cuma 1 hari, hari Ahad aja. Ya, kalau di Indonesia itu hari pertama masuk sekolah itu hari Ahad sampai hari Sabtu. Jadi liburnya cuma hari Minggu atau hari Ahad. Dan agak mengagetkan ya, hari Minggu ternyata di sana libur. Dan lebih mengherankan lagi, ternyata di Kuala Lumpur, kata si guru tadi itu, kalau di Kuala Lumpur itu hari pertama masuk sekolah itu hari Senin. Ini maksudnya berbeda gitu ya, tiap negeri apakah di Malaysia itu punya polisi yang berbeda ya. Kalau di Indonesia kan kalau sudah masuknya hari Senin, kalau sudah aturannya seperti itu ya seluruh Indonesia nasional itu sama aturannya ya. Tertuju sama satu aturan. Selama itu sekolah negeri ya, sekolah kerajaan. Kalau kerajaan menentukan hari pertama masuk itu hari Senin, ya semua sekolah di segala provinsi di Indonesia itu harus hari Senin. Tidak boleh hari Ahad atau hari Minggu. Ya, kalau swasta baru ada yang masuk hari Ahad atau hari Minggu, kalau swasta. Tetapi kalau negeri dan kebanyakan juga swasta pun juga masuk hari Senin, hari pertama masuk, dan sampai hari Sabtu. Jadi di Indonesia liburnya itu cuma 1 hari. Entah kalau ada sekolah yang liburnya 2 hari, saya tidak tahu. Tapi di Indonesia liburnya cuma 1 hari dalam 1 minggu. Cuma hari Ahad aja. Tetapi kalau di Malaysia 2 hari ya. Jumat sama Sabtu atau Sabtu dengan Ahad liburnya. Oke, juga liburnya 2 hari. Dan tadi juga cara duduknya ya. Murid-murid di kelas itu ternyata di sana tuh grouping ya. Grouping berkelompok. Sementara di Indonesia itu berbanjar, berbaris gitu ya, satu meja 2 orang. Tapi kalau di Malaysia tuh grouping, mulai dari tadi Kak, kalau tadi dicontohkan Upin dan Ipin itu sampai sekolah menengah itu juga grouping. Tetapi kalau di Indonesia mulai dari sekolah dasar sampai menengah itu cara duduknya ya seperti itu, berbanjar. Bahkan di perkuliahan, di kampus-kampus yang kurang oke gitu ya, tempat duduknya masih sama seperti sekolah menengah, pakai kursi, pakai meja seperti itu. Ya, di beberapa kampus di Indonesia yang mungkin eh, belum begitu maju gitu ya. Kemudian tadi juga penyebutan guru, kalau di sana itu ya cikgu, kalau di sini ya Pak Guru, Bu Guru begitu. Kemudian ada juga yang menyebut diakhiri dengan nama si guru itu, Pak Evi, Pak Agung, Bu Sinta begitu ya. Terus tadi soal sekolah menengah ya. Kalau sekolah menengah di Indonesia itu ada 6 tahun. Nah, 6 tahun ini dibagi dua. 3 tahun sekolah menengah pertama dan 3 tahun lagi sekolah menengah atas. Sekolah menengah pertama ini disingkat SMP atau Junior High School. Sementara sekolah menengah atas itu disingkat dengan SMA atau juga disebut Senior High School gitu ya. Dan itu jenjangnya 3 tahun, 3 tahun. Jadi totalnya 6 tahun. Sementara di Malaysia itu ternyata sekolah menengah itu cuma 5 tahun. Ya, cuma 5 tahun. Dari kelas 1 sampai kelas 5 saja. Gitu ya. Atau Form 1, Form 1, sampai Form 5. Begitu. Sementara di Indonesia, mulai dari kelas 7 hingga kelas 12. Jadi ternyata perbedaannya di Malaysia dan di Indonesia itu sekolah menengahnya itu selisih 1 tahun, lebih cepat di Malaysia. Oh iya, satu yang menjadi pertanyaan bagi saya, apakah di Malaysia itu tiap negeri itu punya policy masing-masing untuk jadwal masuk sekolah, jadwal belajar mengajar di sekolah. Seperti tadi contohnya, kalau di Johor Bahru itu
katanya hari Ahad itu masuk sampai hari Kamis. Sementara di Kuala Lumpur itu seperti di Indonesia, hari Senin sampai hari Jumat masuk. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Apakah kerajaan Malaysia itu memberikan kewenangan atau kebebasan ya, kewenangan kepada pemerintah negeri, kerajaan di negeri masing-masing untuk membuat polisi jadwal masuk sekolah? Apakah seperti itu? Apakah ada poin-poin tertentu yang harus terpusat kepada aturan kerajaan secara menyeluruh kerajaan Malaysia gitu ya? Soalnya saya agak ini ya, agak heran juga. Ternyata di Malaysia itu jam sekolahnya itu, waktu sekolahnya itu tidak sama ya. Contohnya tadi antara Johor dengan Kuala Lumpur ya. Terima kasih bagi yang mau menjelaskan di ruang komen ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan mungkin cukup sampai di sini konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.